Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Gerakan DITII, Gerakan APRA. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Akibat persetujuan Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Hasil persetujuan membuat posisi Indonesia bertambah sulit. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan mandat kepada Presiden RI. Kemudian Presiden menunjuk Mohatta untuk menyusun kabinet. Pada saat itu, FDR melakukan ofensif. Tampillah Musi, seorang tokoh PKI dari zaman sebelum Perang Dunia II. Musi bersama Amir Syarifuddin mengambil alih pimpinan PKI yang baru. PKI melakukan provokasi terhadap Kabinet Hatta dan menuduh pimpinan nasional seolah-olah bersikap kompromistis terhadap musuh. Meskipun mendapat serangan dari kaum komunis, Kabinet Hatta tetap melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Cara yang ditempuh antara lain melepaskan prajurit yang sukarela untuk meninggalkan ketentaran dan kembali kepada pekerjaan semula, mengambil 100.000 orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan ke penampungan pada Kementerian Pembangunan Pemuda. DITII Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewiryo. Tujuan dari pemberontakan itu tidak lain adalah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kronologis pemberontakan ini berawal dari hasil perjanjian Renville yang ditandatangani pada 8 Desember 1947 yang mengharuskan TNI untuk meninggalkan Jawa Barat dan pergi ke Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Barat ini bertujuan untuk membangun negara yang berlandaskan Islam dan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, dan puncaknya pada tanggal 7 Agustus 1949. DITII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan meletus sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Mujagar. Munculnya gerakan DITII tersebut bermula dari Kahar Mujagar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Kahar Mujagar berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS di daerah Sulawesi Selatan. DITII Aceh. Pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Daud Deru di Aceh mulai tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daud Deru. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sukarmaji Marijan Kartosoewiryo. DITII Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950 terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok KRYT bahwa dirinya adalah bagian dari DITII yang di Jawa Barat. Setelah membohongi TNI, peralatan tersebut dirampas olehnya, maka Ibnu Hajar pun melarikan diri kembali bersekutu dengan DITII. Setelah itu, akhirnya pemerintah RI mengadakan gerakan operasi militer yang dikirim ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar diringkus dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Gerakan APRA. Pada tanggal 23 Januari 1950,
APRA meluncurkan kudeta menentang Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil menduduki Bandung, mereka gagal menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet keris dan membunuh beberapa tokoh Republik, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Singapura. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta.